Aksi tawuran kembali terjadi di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kelompok pemuda Cipinang Muara, Jatinegara dan pemuda dari kebun singkong durian sawit ini saling serang menggunakan batu dan petasan serta membawa senjata tajam. Pengguna jalan yang melintas pun terpaksa berbalik arah lantaran takut terkena sasaran. Belum diketahui penyebab kedua kelompok bertikai ini kembali tawuran meski sebelumnya sama-sama menyepakati deklarasi damai. Warga yang resah meminta dan berharap kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk berdamai dan tak mengulangi aksi. Saya berharap kalau adanya tawuran di sini itu mengganggu dari kinerja dari masyarakat, terutama pedagang ya, merugikan pedagang yang tadinya harus buka pada jam sekian, akhirnya mereka mundur. Ditambah lagi kan itu juga ada jalur Jaklingko ya, jadi kemungkinan ya banyak masyarakat yang terlalu dirugikan lah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tawuran berhasil dibubarkan setelah aparat Sabara Polres Jakarta Timur dan Brimob tiba di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah detik-detik ketika seorang pria babak belur usai dihakimi massa di Pasar Induk Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat pelaku melihat baktor berisi cabai tanpa pengawasan sang pemiliknya di Pasar Induk Cibitung. Namun saat pelaku melancarkan aksinya dengan menurunkan cabai, pemiliknya datang dan berteriak hingga mengundang massa. Warga yang emosi langsung menangkap pelaku dan menghakiminya hingga babak belur. Pelaku selanjutnya dibawa ke petugas pasar untuk kemudian diserahkan ke petugas Polsek Cikarang Barat untuk dimintai keterangan. Yang sudah didengar dari anak buah aku, ada manin di mana di sini, ngambil katanya. Di kaisarnya Mang Holis ngambil apa? Mang Holisnya marah-marah ngambil cabai, nggak tahu cabainya cabai apa ya. Gitu. Oh, berarti maling cabai itu dia? Cabai. Guna kepentingan lebih lanjut, kasusnya ditangani langsung oleh petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didik Junaidi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 terduga pelaku bentrokan antara warga dengan pekerja penjaga lahan yang mengakibatkan seorang mandor tewas di Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Kini polisi masih mengejar 2 orang yang diduga sebagai pelaku utama. Petugas gabungan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Tanah Abang melakukan penyisiran rumah terduga pelaku penyerangan di sebuah lahan kosong di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu malam. Dari 3 rumah berbeda, polisi berhasil mengamankan 3 pemuda, AC, H, dan ZH dengan barang bukti sejumlah senjata tajam. Kini polisi memburu 2 tersangka lainnya, yakni IP dan ER yang diduga merupakan pelaku utama penyerangan. Sementara akibat perbuatannya, ketiga tersangka diancam hukuman 15 tahun pidana penjara. Melakukan rangkaian penyelidikan sehingga kami berhasil mengamankan 3 orang yang terlibat langsung dalam tindakan yang menyebabkan adanya korban sampai meninggal dunia. Sebelumnya bentrokan antara warga dengan pekerja penjaga lahan dipicu aksi protes warga yang terganggu dengan suara bising akibat aktivitas pengerjaan di lahan tersebut hingga malam hari. Teguran dilayangkan warga tidak direspon dengan baik, memaksa warga memilih melakukan penyerangan. Akibat penyerangan, Mandor AS 71 tahun tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pembongkaran bangunan liar oleh Satpol PP di Ciruas, Serang, Banten diwarnai kericuhan. Pemilik bangunan beralasan bahwa mereka telah memiliki surat-surat yang lengkap atas lahan yang ditempatinya. Pembongkaran bangunan liar yang dilakukan petugas Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, dan Satpol PP di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten berujung ricuh.
Para pemilik bangunan mencoba menghentikan alat berat yang akan merobohkan bangunan liar, namun dihalangi petugas Satpol PP yang mengamankan pembongkaran bangunan liar. Para pemilik kios dan toko berdalih lahan yang mereka tempati itu memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap. Agar tidak memancing emosi warga, petugas TNI Polri diterjunkan untuk mengawal kegiatan. Sebanyak 10 kios dan toko yang berdiri sepanjang Jalan Raya Ciruas Pontang akan ditertibkan petugas. Para pemilik juga mengaku akan tetap bertahan di lokasi yang sudah mereka tempati sejak lama. Rencana mau dibongkar 2 kali nih eksekusi begini. Saya tanya pertama, surat eksekusinya nggak ada. Terus Perintah dari pengadilan nggak ada. Saya nggak mau melapor dan tidak mau dilaporkan. Saya kalau dilaporkan siap. Kalau mau melaporkan ya punya saya melaporkan kok. Punya saya masa melaporkan. Bangunan tersebut dirobohkan lantaran berdiri di lahan milik negara sejak tahun 2001. Petugas juga sebelumnya telah memberikan peringatan agar mengosongkan tempat tersebut namun tidak diindahkan oleh para pemilik kios. Aset negara Pak, untuk jalan Ciruas Pontang dan mengamankan saluran pembuang silakan. Emang bangunan ini sudah lama di situ? Sudah lama Pak, ini sudah 2001. Emang melanggar Pak ya? Ya, melanggar di sepadan. Oh, melanggar di sepadan jalan. Meskipun sempat mendapat perlawanan, penertiban bangunan liar tak membuat petugas mundur hingga akhirnya bangunan liar di kawasan itu dapat diratakan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandia News melaporkan. Viral di media sosial, seorang oknum anggota polisi menantang carok warga yang hendak membuat laporan kehilangan STNK di Sumeneb, Jawa Timur. Diketahui kejadian hanya sebuah kesalahpahaman dan sudah diselesaikan secara damai. Apa? Ini anggota yang nantang carok ya? Ini anggota yang nantang carok. Nantang carok ini. Yo, kanitnya jangan membela anggota yang salah. Saya tidak membela. Lah, apa sampai gertak-gertak saya tadi? Sampai dengan saya. Siapa? Dia kan yang nantang carok ya. Viral video seorang oknum anggota polisi cekcok hingga menantang carok seorang warga di Polsek Sumeneb Kota Madura, Jawa Timur. Ini ada teman saya berkenaan dengan apa bro? Ke Polsek. Kehilangan STNK. Surat kehilangan STNK. Terus? Saya sudah menunggu lama. Dan akhirnya datang 2 orang. 2 orang itu selesai duluan. Saya sudah setengah jam lebih di sini. Beliau nyatanya baik-baik. Ya. Saya nanya baik-baik. Sudah selesai apa enggak? Itu polisi yang arogan itu tiba-tiba bilang kayak gitu. Nantang carok ya. Diketahui kejadian bermula ketika warga berinisial F datang ke Polsek Sumeneb Kota untuk melaporkan kehilangan STNK sepeda motor. Saat proses pembuatan laporan STNK berlangsung, seorang warga lain datang untuk melaporkan kehilangan KTP. Merasa tidak terima karena pelapor lain didahulukan, F meminta laporannya agar diproses lebih cepat, sembari mengaku sebagai anggota LSM. Terkait proses pelaporan STNK dan KTP itu prosesnya berbeda, jadi memang perlu waktu. Dari situ dari saudara Fakih merasa tersinggung karena dia datang duluan kok dilayani terakhir. Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, pihak Polres Sumeneb menggelar mediasi. Dan kini para pihak yang berseteru sudah berdamai atas kesalahpahaman yang terjadi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama News melaporkan. Polisi meringkus 2 pelaku pencurian motor yang menyeret korbannya di Cilincing, Jakarta Utara. Polisi terpaksa memberikan salah satu pelaku dengan timah panas lantaran berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti. Polsek Cilincing, Jakarta Utara bergerak cepat memburu 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menyeret korbannya sejauh 100 meter di kawasan Kebantenan Cilincing, Jakarta Utara. 2 pelaku berinisial JE dan RF berhasil ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Legoah dan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Namun saat pelaku diminta untuk menunjukkan sejumlah barang bukti, pelaku berusaha kabur hingga petugas terpaksa menembak kaki salah satu pelaku. Dari hasil penangkapan, polisi menemukan narkoba dari kedua pelaku yang merupakan residivis. Untuk JE itu eksekutor ya, yang terlihat di dalam video setelah mengambil motor dia langsung jalan di mana ada korban seorang perempuan yang masih mengamankan kendaraan yang terseret. Yang di dalam video itu tersangka pelaku JE. Untuk pelaku RF itu yang membonceng
ya, yang membonceng. Jadi mereka mencari korban ini ya di seputaran Cilincing. Polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua pelaku di Polsek Cilincing. Sebelumnya seorang wanita terseret hingga 100 meter lantaran mempertahankan motornya dari aksi pencurian di Cilincing, Jakarta Utara. Diketahui saat kejadian, korban yang tengah bekerja memergoki motornya secara paksa dikeluarkan dari parkiran oleh pelaku. Meski korban telah berteriak dan berusaha mempertahankan motornya, namun pelaku tetap tancap gas hingga korban terseret dan mengalami luka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasus bermula dari unggahan viral di media sosial menyebutkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi terhadap sejumlah warga negara Malaysia. Diketahui korban mengaku dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkobanya negatif. Bahkan total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menyatakan 18 oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan tersebut telah ditangkap dan diinvestigasi oleh Divisi Propam Mabes Polri. Polri tidak mentolerir pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggotanya. Tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan dan tuntas. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri. Menanggapi insiden ini, pihak penyelenggara DWP Ismail Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. Dalam pernyataan tersebut, DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Polisi ringkus jaringan sindikat curanmor bersenjata api. Usai jeda, tetap di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, tolak masuknya tambang pasir di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat menuai protes warga. Penolakan ini pun berujung bentrok antar dua kelompok warga. Dua kelompok warga yang menolak rencana hadirnya tambang pasir di pesisir pantai Desa Budong-Budong bentrok. Bentrokan ini dipicu karena berbeda pandangan atas rencana tambang di wilayah tersebut. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi bentrok berhasil meredam dua kelompok warga tersebut. Usai kejadian, perangkat desa setempat bersama pihak kepolisian melakukan mediasi antar kedua kelompok warga. Setelah kepala desa dan DPR dan dinas terkait mendiskusikan persoalan wilayah desa tersebut dan persoalan penolakan. Tapi ada salah satu masyarakat yang mengangkat bicara yang kemungkinan besar itu adalah masyarakat yang pro dengan tambang, sehingga ada insiden miskomunikasi. Insiden yang terjadi di lokasi tersebut. Pemerintah Desa Budong-Budong mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan kriminal atas polemik tambang tersebut. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid Ayus melaporkan. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan meringkus jaringan sindikat curanmor lintas kabupaten di Muaro Jambi. Penangkapan berjalan dramatis lantaran jaringan ini selalu menggunakan senjata api saat melakukan aksinya. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan, Muaro Jambi meringkus ZL 26 tahun yang telah lama menjadi target penangkapan di rumah kontrakannya. Ia diketahui terlibat pencurian sepeda motor di wilayah desa Tanjung Lanjut. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 1 unit senjata api rakitan jenis revolver yang disembunyikan di bawah kasur.
Tak hanya itu, petugas juga menggulung 2 pelaku lain dengan jaringan curanmor yang sama. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan yang telah lama meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Berhasil menangkap para pelaku curanmor yang sudah kita selidiki sejauh ini. Mereka kawanan yang cukup meresahkan karena setiap bergerak menggunakan kekuatan senjata api, sekalipun dibunyikan sebagai senjata api rakitan, namun kalau terkena ya sudah pasti membuat luka dan mungkin bisa tewas untuk bakal calon korban. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian serta Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Api dengan ancaman 7 hingga 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan.